Tiba-tiba, banyak netizen mengaku kehilangan rasa hormat terhadap bapak penjual es gabus yang sebelumnya viral. Awalnya, publik begitu geram setelah seorang bapak penjual es gabus dituding secara tidak benar oleh aparat. Kasus itu memicu simpati besar-besaran. Bantuan pun mengalir deras. Dari aparat yang meminta maaf dan memberi sepeda motor, bidan seruni yang menyerahkan uang tunai, hingga Aisar Khaled yang menghadiahkan perjalanan umrah. Namun, situasi mulai berubah saat KDM turun tangan langsung untuk membantu. Disinilah, menurut netizen, muncul sejumlah kejanggalan. Dalam salah satu pernyataannya, bapak penjual es gabus mengaku belum membayar uang sekolah anaknya yang duduk di bangku SD selama 4 bulan dengan total 1,5 juta. Saat ditanya lebih lanjut, ia menyebut biaya sekolah per bulan sekitar 200.000. Pernyataan ini langsung menuai tanda tanya, karena sekolah dasar negeri umumnya tidak memungut biaya sebesar itu. Ketidaksesuaian angka inilah yang membuat publik mulai meragukan keterangannya. Pembayaran apa? Bayar sekolah. Bayar sekolah, oke. Bayar sekolah berapa? Sekitar 1,5 juta, Pak. Kok gede banget? Udah 4 bulan gue bayar. Bukan, sebulannya berapa? Kok 4,5 juta? 1,5 juta? 1,5 juta belum membayar-bayar. Katanya berapa sebulannya? Katanya 200. 200. Harus dipastiin dulu, saya yakin lo ke sekolah negeri deh. Bukan nih Bapak. Di negeri. Nggak mungkin Pak, sekolah negeri SD bayar 200. Nggak mungkin Pak, SD. Nanti saya cek di sekolahnya. Nah, satu bayar sekolah 200 kali berapa bulan? Sudah sebulan, Pak. Bapak ini 4 bulan apa sebulan sekolahan? Belum bayarannya? Sebulan. Hah? Sebulan. Berarti 200 dong, Iya. bukan 1,5 juta. Iya. Jangan ngarang, gimana? Iya. Kalau ingin hidup maju harus jujur. Iya. Kalau kitanya tidak jujur, nanti banyak dapat susah dalam hidupnya. Iya. Ya kan? Udah, jadi Bapak satu belum bayaran sekolah. Iya, Pak. Saya aja domain sama guru. Mana duitnya, mana duitnya. Oh, udah cek kalau sekolah negeri, nanti ngomong sama bupatinya, masuk sekolah negeri bayar, gitu kan. Kalau sekolah swasta juga wajib rakyat tidak usah bayar kalau masyarakat tidak mampu, gitu. Oke, bayaran sekolah 2 bulan, terus kontrakan. Kontrakan 4 bulan membayar, Pak. 4 bulan. Iya. Kali 800. Iya. Bapak tersebut juga mengaku hidup dalam tekanan pikiran karena harus membayar biaya sekolah dan kontrakan rumah. Ia menyebut dirinya masih mengontrak dan belum mampu membayar sewa. Namun, di video lain pernyataan ini dipatahkan oleh keterangan ketua RW setempat. Sang RW menyebut bahwa bapak penjual es gabus tersebut sebenarnya sudah memiliki rumah sendiri. Fakta lain yang terungkap, rumah tersebut bahkan sebelumnya telah menerima bantuan program Rutilahu, jauh sebelum kasus viral ini terjadi. Ketidaksinkronan antara pengakuan sang bapak dan keterangan lingkungan sekitar membuat KDM disebut merasa kecewa dan menilai adanya ketidakjujuran. 20 tahun ya? 20 tahun ngontrak terus? Tahun. Hah? 19 tahun, Pak. 19 tahun, oke. Dari dulu ngontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Pak. Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Ya, udah terserah, ntar dulu, urusan hancur nggak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya, Dari orang Jombang, Pak. dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah. Rumah, Pak. Rumah. Dia beli rumah dari orang tuanya. Oh, Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beli rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. kurang lebih bangsa 35-40, Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang, ya kan? Iya. Ya kan hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Dari rangkaian kejadian inilah sentimen publik mulai berubah. Banyak netizen menilai bahwa bapak penjual es gabus terkesan memanfaatkan simpati dan bantuan yang datang. Alhasil, rasa empati yang semula begitu besar perlahan berubah menjadi kekecewaan.
Kisah ini menjadi pengingat bahwa simpati publik adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi juga rapuh. Ketika empati bertemu dengan ketidakjujuran, kepercayaan bisa runtuh dalam sekejap. Di sisi lain, masyarakat pun diajak untuk tetap berhati-hati dalam menilai, tidak menelan cerita mentah-mentah, namun juga tidak buru-buru menghakimi. Karena pada akhirnya, bantuan sejati bukan hanya soal memberi, tapi juga tentang kejujuran dan tanggung jawab dari semua pihak.